warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania bersama Insani akan menjelaskan materi tentang PPHOP. Next. Yang pertama itu pengertian PPH. Jadi PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Next. Selanjutnya itu ada subjek pajak orang pribadi. Jadi menurut Undang-Undang PPH nomor 38 tahun 2008, pasal 2 yang menjadi subjek pajak itu adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya itu dalam pasal 2 ayat 2, jadi subjek pajak orang pribadi dibagi ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kalau subjek pajak dalam negeri itu syaratnya bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kalau subjek pajak luar negeri itu tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap atau tidak melalui BUT. Nah, ini subjek pajak pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PPH, perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Kalau wajib pajak dalam negeri itu dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan luar Indonesia, dikenai berdasarkan penghasilan neto, dikenai tarif umum, dan wajib untuk menyampaikan SPT, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia, dikenai berdasarkan penghasilan bruto, dikenai tarif pajak sepadan, dan tidak wajib untuk menyampaikan SPT. Selanjutnya itu ada BUTOP pasal 2 ayat 5. Jadi bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya itu ada dalam pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak itu. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan WNI di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut. Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selama memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang ketiga, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya itu ada objek pajak orang pribadi. Jadi berdasarkan Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 1, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, dengan tujuan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Nah, ini ada penggabungan penghasilan keluarga. Jadi dalam sistem pengenaan pajak menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Lalu ada penghasilan atau kerugian bagi wanita kawin dalam pasal 8 dalam pasal 8 ayat 1. Jadi penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan istri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dengan ketentuan bahwa penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh, lalu pekerjaan tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Lalu selanjutnya itu ada suami istri dikenai pajak secara terpisah. Jadi dalam pasal 8 ayat 2 dan 3 syarat suami istri dikenakan pajak secara terpisah apabila yang pertama hidup berpisah dan mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Nah, kalau misalkan hidup berpisah itu penghitungan PKP dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri, sedangkan mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis itu penghitungan pajaknya berdasarkan penghasilan neto suami istri digabung dan besar pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri sebanding dengan penghasilan neto. Lalu ada klasifikasi penghasilan, ada 3 dikenai tarif umum pasal 17, dikenai PPh bersifat final, dan dikecualikan dari objek pajak. Nah, ini ada penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Yang pertama itu jenis penghasilannya bunga deposito, tabungan, dan diskonto. Tarifnya itu 20%, DPP-nya itu jumlah bruto. Lalu ada hadiah undian, bunga simpanan koperasi, bunga obligasi. Lalu ada penjualan saham di bursa efek, pengalihan tanah dan atau bangunan bagi orang pribadi atau yayasan dan organisasi sejenis yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, persewaan tanah atau bangunan, dan jasa konstruksi. Nah, selanjutnya itu ada bukan objek pajak orang pribadi, terdapat dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3, ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat, harta hibahan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Pembayaran perusahaan asuransi kepada orang pribadi seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang diinvestasikan kembali di Indonesia dengan syarat tertentu, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Kementerian Keuangan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Kementerian Keuangan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia
ya, dengan syarat perusahaan mikro, kecil, menengah, atau di sektor usaha tertentu, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu. Selanjutnya ada sumber penghasilan pegawai. Yang pertama ada gaji PNS atau ASN, itu sifatnya tidak final. Gaji karyawan swasta, BUMN, BUMD, itu juga bersifat tidak final, penghasilan tidak final, dan penghasilan lain yang final. Ketentuan perpajakan wajib pajak orang pribadi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 16 Tahun 2009. Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. Batas waktu penyampaian SPT WPOP paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak pada tanggal 31 Maret. Dan sanksi administrasi terlambat atau tidak menyampaikan SPT tahunan bagi WPOP sebesar 100.000. Nah, ini contoh jenis SPT yang diisi, itu ada SPT 1770 dan 1770S. Apa itu SPT? SPT itu surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Itu adalah formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, kredit pajak, dan pembayaran pajak. Nah, ini ada perhitungan SPT itu nanti berdasarkan PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP setahun menurut PMK nomor 101 PMK 010 tahun 2016, 54 juta itu untuk diri wajib pajak, 4,5 juta itu ada tambahan pegawai kawin, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan 4,5 juta lainnya adalah tambahan anggota keluarga saudara dan semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat yang menjadi tanggungan maksimum 3 orang. Ini ada contoh PTKP pria atau wanita lajang. Kode PTKP TK atau tidak kawin dengan tanggungan 0, besaran PTKP per tahunnya 54 juta. Untuk yang tidak kawin dengan satu tanggungan 58.500.000 ini itu dari 54 juta ditambah 4,5 juta itu sebagai tambahan anggota keluarga saudara dan semenda dalam garis keturunan lurus anak angkat yang menjadi tanggungan maksimum 3 orang. Berikut juga yang lainnya. Nah, bagi istri di mana suami istri masing-masing punya NPWP, maka PTKP istri adalah TK 0, dianggap tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan. Jenis formulir SPT wajib pajak itu untuk 1770SS itu untuk yang satu pemberi kerja tidak lebih dari 60 juta per tahun dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Syaratnya kewajiban pajak telah diselesaikan pemotong pemberi kerja untuk penghasilan dari pekerjaan yang pemotong pajak final untuk bunga bank atau koperasi. SPT hanya melaporkan jumlah harta dan kekayaan. SPT dilampiri dengan form 1721A1A2 dan bukti potong pegawai tetap. Untuk yang 1770S memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, itu penghasilan lain dan penghasilan final. Syaratnya penghasilan digabungkan dari seluruh penghasilan tidak final yang diperoleh. Penghasilan final dilaporkan dalam tabel terpisah dan tidak dijumlahkan dengan penghasilan tidak final. Terus menyertakan bukti potong baik dari pekerjaan tetap atau tidak tetap yang merupakan kredit pajak. Untuk yang SPT 1770 itu memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan pembukuan atau normal, penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, penghasilan lain, dan penghasilan final. Syaratnya penghasilan merupakan gabungan seluruh penghasilan yang diterima, laba usaha, gaji dari pekerjaan tetap, honor, dan pekerjaan tidak tetap, honor atau imbalan dari kegiatan yang dilakukan. Penghasilan final dilaporkan dalam tabel terpisah dan tidak dijumlahkan dengan penghasilan tidak final. Bukti angsuran pajak, pajak dibayar di muka atas jasa yang diberikan, bukti potong baik dari pekerjaan tetap, pekerjaan tidak tetap merupakan kredit pajak. Ini ada contoh bukti potong 1721A1. Ini contoh bukti potong 1721A2.
Yang ini bukti potong 1721 angka Romawi 6 yang tidak final. Ini bukti potong 1721 angka Romawi 7 untuk yang final. Dan bukti potong 1721 angka Romawi 6 tidak final. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.